Ini metode paling simple tapi powerful yang sering dipakai trader pro untuk dapetin peluang cuan yang konsisten, yaitu price action. Nah, di video kali ini aku bakal praktek langsung bikin trading plan tanpa ribet pakai metode price action. Yuk kita bahas! Hai, aku Alif. Video ini merupakan bagian ketiga dari mini series price action. Kalau di video pertama kita udah bahas dasar-dasar price action, dan di video kedua kita bahas setup price action. Nah, di video ini kita akan praktek langsung bikin trading plan berdasarkan setup price action yang kita udah bahas di video sebelumnya. Jadi pastiin tonton videonya sampai habis ya. Subscribe dan nyalakan tombol bel notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video lainnya. Oke, langsung aja ya. Bayangin kalian lagi ngeliat chart di depan layar. Harga bergerak dan membentuk pola-pola tertentu, tapi kalian bingung harus mulai dari mana. Mau entry, takut salah. Mau nunggu, takut ketinggalan momentum. Banyak trader ngerasa kayak gini, tapi percaya atau enggak, para trader pro itu bisa ngambil keputusan trading cuma dari ngeliat chart aja, pakai metode price action. Metode yang simple tapi efektif buat bikin trading plan. Tapi sebelum masuk ke pembahasan yang lebih detail, coba deh kalian tanya sama diri kalian sendiri. Apakah selama ini kalian udah konsisten ikutin trading plan yang kalian buat atau belum? Atau justru cuman asal entry gara-gara FOMO atau ikutin sinyal orang lain? Kalau iya, berarti sekarang waktunya kalian memperbaiki cara trading kalian dan bawa ke level yang lebih profesional. Masalahnya, kalau kalian nggak konsisten ngikutin trading plan, itu ibaratnya kalian ngejalanin bisnis tanpa rencana yang jelas. Bayangin aja, buka usaha tapi nggak pernah survei lokasi. Nggak tahu nih target customer-nya siapa. Apalagi nggak ngecek harga pasar. Ujung-ujungnya apa? Rugi. Belum lagi soal risk management. Banyak yang masih bingung gimana cara nentuin batas resiko yang masuk akal sesuai dengan jumlah modal yang kalian pakai. Trading plan belum matang, manajemen resiko nggak kehitung. Akibatnya apa? Loss, atau bahkan bisa kena margin call. Sekarang, aku bakal jelasin gimana cara bikin trading plan yang solid secara step by step berdasarkan metode price action. Dengan trading plan ini, kalian nggak cuma tahu kapan harus entry atau exit, tapi juga tahu cara atur resiko supaya modal kalian tetap aman. Sebelum masuk langkah-langkahnya, ada 3 komponen utama yang wajib banget kalian pahami kalau mau bikin trading plan berdasarkan price action. Pertama, struktur market. Kedua, support dan resistance. Ketiga, pola harga. Kalau kalian belum paham detailnya, kalian bisa cek video sebelumnya karena aku udah bahas secara lengkap 3 komponen ini. Oke, sekarang kita masuk ke step by step-nya ya. Fokusnya di sini adalah menggabungkan 3 komponen tadi menjadi trading plan yang jelas dan kalian bisa ikutin setiap kali kalian buka chart. Aku bakal kasih contoh dan perumpamaan supaya kalian gampang paham. Langkah pertama, pahami struktur pasar. Sebelum kalian bikin trading plan, kalian harus pahami dulu kondisi pasar yang sedang kalian hadapi. Ini adalah dasar dari semuanya. Ibaratnya tuh kayak kalian lagi ngebaca peta buat nentuin rute perjalanan. Nah, di dalam trading, peta kalian itu struktur market. Ada 3 kondisi utama yang akan kalian hadapi. Ketika harga cenderung naik atau uptrend, ketika harga cenderung turun atau downtrend, dan ketika harga terus bergerak di range yang sama atau sideways. Ini penting untuk dipahami, karena setiap kondisi market membutuhkan pendekatan trading yang berbeda. Misalnya, di market ini kita buka market emas dengan time frame 4 jam. Untuk melihat tren utamanya, kita bisa perhatikan struktur market yang terbentuk. Kita bisa lihat adanya higher high dan higher low. Tandanya, market sedang membentuk tren naik atau uptrend. Langkah kedua, menentukan support dan resistance. Support dan resistance itu ibaratnya kayak garis batas di sebuah pertandingan. Harga sering berhenti atau berbalik di level ini. Nah, kalau kalian udah bisa mengidentifikasi support dan resistance dengan benar, kalian udah punya dasar yang kuat untuk membuat keputusan entry. Contohnya, kalau harga menembus area support, itu tandanya kalian bisa cari peluang sell. Sebaliknya, kalau harga menembus area resistance, bisa jadi di situ area untuk buy. Ibaratnya, harga itu kayak bola yang mantul-mantul dari lantai ke langit-langit atau sebaliknya. Support itu tuh lantainya, resistance langit-langitnya. Kalau di market ini, setelah kita tahu tren yang terbentuk adalah uptrend, kita bisa mulai menentukan support dan resistance yang valid. Di sini, support dan resistance-nya seperti ini. Langkah ketiga, mengidentifikasi pola harga. Nah, ini bagian serunya nih, karena pola harga itu ibaratnya kayak kode rahasia yang sering muncul sebelum market menentukan arah harga berikutnya. Misalnya, kalau kalian ngelihat pola pin bar di area support, itu bisa jadi tanda bahwa market lagi bersiap untuk berbalik naik. Sebaliknya, kalau kalian ngelihat pola bearish engulfing di area resistance, itu sering menjadi sinyal bahwa market siap turun. Tapi, hati-hati, pola harga ini nggak selalu bekerja 100% kalau konteksnya salah.
Jadi kalian harus pastikan bahwa pola ini selalu muncul di level yang relevan, seperti di area support atau resistance yang kalian sudah tentukan. Nah, di market ini, ada pola bullish engulfing yang muncul di area resistance. Tandanya, ada peluang besar market akan naik dan terjadi breakout. Kita bisa tunggu nih, sampai candle selanjutnya breakout di resistance. Setelah breakout, di sini kita bisa buka peluang posisi buy dan stop loss di area support. Take profitnya bisa kita pasang menggunakan rasio risk-reward minimal 1:2. Kayak gini. Mudah kan? Dengan trading plan, kalian nggak perlu bingung setiap kali ngeliat chart. Tinggal tunggu momen dan setup sesuai rencana. Tapi kalau momen memang belum ada, ya nggak perlu entry dulu. Ini jauh lebih disiplin dan efektif dibandingkan asal klik buy atau sell. Sekarang, kita bahas bagian yang paling sering diabaikan sama trader pemula. Risk management. Sebagus apapun di trading plan kalian, kalau risk manajemennya kacau, modal kalian bisa habis dalam hitungan hari. Nah, ada 3 hal penting di risk management. Yang pertama adalah jaga position atau lot sizing. Jangan terlalu besar. Sesuaikan lot dengan modal dan jarak stop loss. Contoh, kalau modal kalian itu $1.000 dan risk per trade kalian itu 2%. Berarti resiko maksimal kalian itu cuma $20 per trade. Kalau jarak stop loss kalian 78 pip, berarti ukuran lot yang aman itu 0,02 lot. Kedua, kontrol risk per trade kalian. Ya tetap disiplin nih sama batasan resiko. Jangan lebih dari 5% per trade. Idealnya itu 2-3%. Udah cukup untuk ngejaga modal kalian. Terakhir, jaga emosi trading. Jangan overtrade, apalagi balas dendam sama market. Ini salah satu penyebab utama kenapa banyak trader tuh gagal. Fokus dulu aja sama rencana kalian. Dan kalau hari itu di market nggak ada momen yang sesuai, lebih baik wait and see dulu. Ketika kalian melakukan eksekusi, selalu ingat, hanya entry ketika polanya valid. Jangan buru-buru atau maksa entry karena takut ketinggalan momen. Ini adalah salah satu kesalahan trader pemula. Gunakan juga take profit dan stop loss setiap kali entry. Ini tuh penting banget buat ngebangun kedisiplinan dan melindungi modal. Kalian juga harus realistis sama rasio risk and reward. Biasanya 1:2 tuh udah cukup aman, tapi kalau momentum lagi kuat, bisa ditargetin di 1:3. Tapi jangan lebih dari itu, karena selain lebih beresiko, juga nggak realistis. Nah, selain hal-hal teknikal tadi, ada juga nih beberapa hal yang sering bikin strategi price action jadi nggak efektif. Pertama, overanalyze. Mungkin kalian berpikir ketika lagi menganalisis sesuatu, semakin terus-terusan dianalisis, semakin valid analisisnya. Padahal kalau kebanyakan analisis malah bikin bingung. Keep it simple aja. Kedua, overtrade. Jangan karena merasa ada peluang besar nih untuk dapetin cuan, kalian jadi tergoda untuk buka posisi terlalu banyak. Ingat, serakah bisa bawa kalian ke kerugian. Jadi fokus aja sama trading plan yang udah kalian buat. Ketiga, mengabaikan risk management. Kalian harus paham kalau trading forex itu high risk, high return. Untuk mendapatkan peluang profit yang besar, resikonya juga sama besarnya. Jadi pastikan kalian sudah atur resikonya sesuai dengan toleransi kalian. Karena kalau enggak, nantinya ini bisa jadi bumerang. Kesimpulannya, price action itu bukan cuma strategi, tapi cara berpikir yang simple dan efektif. Dengan memahami price action, kalian jadi bisa bikin trading plan yang terarah dan sesuai dengan gaya trading kalian. Tapi ingat, trading plan cuma efektif kalau kalian disiplin ngikutinnya dan punya risk management yang baik. Jadi, mulai sekarang, coba deh bikin trading plan kalian sendiri pakai price action. Jangan cuma asal entry atau ikut-ikutan sinyal orang lain. Kalau kalian mau trading konsisten dan bertahan lama, ini adalah langkah pertama yang paling penting. Oke, sekian video kali ini. Aku harap kalian jadi lebih paham lagi tentang price action dalam trading forex. Buat kalian yang serius ingin menghasilkan uang tambahan dari trading forex, tapi masih takut nih terjun langsung menggunakan akun live, kalian bisa belajar dulu menggunakan akun demo di aplikasi MAFX. Link downloadnya udah ada di kolom deskripsi. Ini merupakan serangkaian video mini series price action, jadi pastikan sudah subscribe supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Like kalau kalian suka video ini, komen pakai hashtag nanya MAFX kalau ada pertanyaan, dan share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.